buat Tuhan. Dan apapun yang kita miliki, kita semua persembahkan untuk Tuhan. Ya, ini mata kita, ini telinga, ini hidung, ini tangan dan kaki. Kita pakai semuanya untuk Tuhan. Amin.
ucap syukur karena Tuhan selalu mengasihi kami. Ajar kami agar kami juga selalu mengasihi Engkau, selalu taat kepadamu Tuhan, selalu taat pada firman. Dan bila sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Kau yang memberkati guru sekolah minggu kami akan menyampaikan firman Tuhan. Kau yang membuat kami mengerti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Ajar kami tetap menjadi anak-anak-Mu yang takut dan taat dan dengar-dengaran kepada firman. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik dimanapun kita berada, apa kabarnya? Saya percaya kita semua sehat, semuanya baik-baik saja. Kita terlindung dari corona. Karena saya percaya adik-adik semua tidak suka keluar rumah, tetap ada di rumah. Amin. Nah adik-adik, mari kita dengarkan firman Tuhan. Saya percaya semua adik-adik yang menyaksikan video ini, firman Tuhan ini, pasti adik-adik pengen diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Yang mempunyai Alkitab buku, buka Alkitabnya. Yang punya Alkitab di HP juga gak apa-apa, buka Alkitabnya. Di dalam Kejadian pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-13. Sama-sama kita baca ya. Saya baca. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari kayu dari luar dan dari dalam. Nah, ini menceritakan mengenai kisah seorang tokoh Alkitab yang sangat luar biasa yang dipakai Tuhan. Nah, siapa namanya? Nah, saya nggak mau kasih tahu, pasti penasaran. Siapa sih tokoh Alkitab yang kakak maksudkan ini? Nah, ayo kita dengarkan sampai selesai ya, supaya nanti kita mendengar siapa sih tokoh Alkitabnya. Kenapa Tuhan suruh tokoh Alkitab ini membuat kayu gofir, membuat kapal melalui kayu gofir. Nah, apa sih kejadiannya? Nah, begini kejadiannya. Pada waktu itu, di zaman Perjanjian Lama, di Kejadian, banyak orang di muka bumi melakukan banyak kejahatan. Semua yang dilakukan itu jahat semua. Sehingga Tuhan melihat mereka, aduh anak-anak saya kok seperti ini perbuatan mereka. Anak-anak saya kok gak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Apa yang mereka lakukan ini tidak sesuai dengan pikiran saya. Itu yang Tuhan pikirkan. Anak-anak manusia pada saat itu banyak melakukan dosa. Wih, ngeri. Ngeri. Kalau koko sih ya, kalau kakak sih ya, kalau melihat orang-orang yang suka menipu papanya, menipu mamanya, berbohong, berkelahi, melakukan kejahatan, wah, itu tidak menyenangkan di hati Tuhan. Kalau kakak melihat hal itu, koko langsung, kok seperti itu perbuatannya ya? Seperti di zaman tokoh Alkitab ini, banyak orang melakukan kejahatan. Wah, apa yang terjadi? Karena banyak kejahatan, banyak perilaku manusia yang tidak benar di hadapan Tuhan. Wah, Tuhan marah. Wah, harus diambil tindakan ini kepada manusia. Kalau manusia dibiarkan seperti ini terus, maka kejahatan itu di mana-mana terjadi. Tidak ada kebaikan.
Maka Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada tokoh Alkitab ini. Dia berkata, aku menyesal telah membuat manusia di muka bumi ini. Untuk itu saya akan memusnahkan semua manusia yang ada di muka bumi ini. Wah, Tuhan sudah marah. Kenapa? Karena manusia sudah berbuat jahat di mata Tuhan. Ya. Nah, singkat ceritanya adik-adik, tokoh Alkitab ini mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Tuhan berkata, buat perahu bahtera dari kayu gofir. Maka tokoh Alkitab ini dia buat perahu, dia buat bahtera besar sekali. Ya. Sehingga dia membuatnya dengan rapi. Dia membuatnya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Setelah selesai, maka Tuhan berfirman kepada tokoh Alkitab ini. Ya. Tuhan mengatakan cari sepasang binatang. Ya, sepasang laki, sepasang betina. Ya. Jadi yang masuk di dalam perahu itu atau bahtera itu hanya sepasang binatang saja. Contohnya nih, kalau kuda jantan, kuda betina, itu aja yang dimasukin 2. Ya, begitu juga binatang-binatang yang lain. Supaya binatang tidak musnah sekaligus pada waktu itu. Nah, tiba waktunya semua binatang sepasang masuk di dalam bahtera itu, masuk di dalam perahu, dan tiba penghukuman. Ya, terjadi. Ya. Sebelum penghukuman, firman Tuhan diberitakan, bertobatlah. Tuhan sedang menghukum bumi ini. Tetapi manusia pada waktu itu, wah, semakin melakukan kejahatan. Mereka tidak mau masuk di dalam bahtera, tidak mau masuk di dalam perahu. Mereka, itu bohong. Tuhan itu tidak murka. Tuhan itu tidak marah kepada kami. Coba lihat kami. Coba. Wah, biasa-biasa aja, nggak ada masalah. Sudah waktunya pintu bahtera ditutup. Hanya satu keluarga tokoh Alkitab ini yang diselamatkan, yang masuk di dalam bahtera. Nah, singkat ceritanya, hujan lebat turun. Ya, selama 40 hari 40 malam, hujan itu sangat besar sekali. Sehingga apa yang terjadi? Sungai-sungai meluap ke atas. Air semua penuh di muka bumi. Sampai semua manusia yang ada di muka bumi habis lenyap. Tidak ada lagi yang hidup. Semuanya sudah mati. Karena air yang sangat banyak. Air bah yang sangat-sangat banyak. Sehingga gunung-gunung yang tinggi, pernah lihat gunung yang tinggi? Itu airnya lebih tinggi lagi dari gunung itu. Semua mati. Yang tersisa hanya tokoh Alkitab ini bersama keluarganya dan anak-anaknya. Padahal tadi dia ngajak, ayo masuk ke dalam bahtera, masuk ke dalam perahu, ada hujan lebat, Tuhan sedang menghukum bumi ini. Tetapi mereka mengejek tokoh Alkitab ini. Masa sih, bohong itu Gak percaya, ayah wae itu orang teh. Ya, mereka gak percaya. Akibatnya mereka mati semua. Hanya yang masuk di dalam bahtera yang selamat. Ternyata kalau kita patuh kepada Tuhan, Tuhan memberikan keselamatan kepada kita. Kalau kita juga dengar-dengaran kepada orang tua kita, pasti masa depan kita menjadi baik. Hari-hari kita menjadi baik. Nah, adik-adik, ya, di zaman sekarang ini banyak corona di mana-mana. Wah, kita harus gimana ini di situasi corona ini? Apa harus keluar rumah sesukanya, keluar main sesukanya di luar rumah, main sama teman, dan tidak cuci tangan, makan sembarangan? Wah, bisa-bisa Tuhan marah kepada kita. Karena situasi ini, keadaan kita ini ada corona.
Jadi apa yang kita harus lakukan? Kita harus patuh kepada perintah Tuhan. Kita harus masuk ke dalam rumah kita. Jangan kita keluar rumah. Jangan kita sering main di luar rumah. Kita harus ada di dalam rumah. Supaya apa? Supaya kita selamat dari virus corona. Nah, adik-adik, jadi kita harus menjaga diri. Kita harus menjaga kesehatan. Jangan kita keluar sembarang, main sana sini. Tetapi kita memperbanyak bermain di dalam rumah. Karena Yesus beserta kita di dalam rumah kita. Yesus ada bersama kita, menjaga, melindungi kita. Amin. Jadi adik-adik dimanapun kita berada, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa, kita tutup Alkitab kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kami semua. Berkati papa mama kami, berkati pekerjaan mereka, berkati yang mereka kerjakan sehingga mereka tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berikan kami kesehatan, jaga lindungi kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Dadah, sampai jumpa di lain hari. Kasih Yesus.